Namaku Aini. Aini Cynthia Ningrum. Aku ingin menceritakan diriku. Entah kalian peduli atau tidak, aku juga tidak peduli. Yang penting, aku sampaikan semua kejadian yang kualami. Kejadian yang membuatku tak berharga. Membuat hidupku rusak, hancur, hilang masa depan. Dan sampai detik ini, aku belum menemukan jalan keluarnya. Pertama, izinkan aku memperkenalkan orang tuaku. Ini ayahku, Pak John. Dan ini ibuku, Bu Asih. Kami adalah keluarga yang bahagia. Aku seorang anak tunggal yang sangat disayang oleh kedua orang tuaku. Ayahku adalah seorang manajer keuangan di salah satu perusahaan terbesar di kota ini. Maaf, aku ulangi, almarhum ayahku. Ya, dari sinilah semua kejadian ini kualami. Waktu itu adalah libur semester. Kami sekeluarga sudah berencana untuk pergi berlibur ke Lombok. Di hari itu juga, hari terakhir bekerja di kantor ayah. Jadi setelah pulang, rekan-rekan kantornya mengajaknya untuk makan malam bersama. Siapa menyangka juga, itu adalah makan malam terakhir bersama ayah. Pulang dari makan malam, hujan begitu deras. Entah kenapa di hari itu, ayah yang biasanya selalu menggunakan mobil ke kantor, lebih memilih untuk menggunakan XSR barunya yang biasanya hanya dipakai untuk kopdar. Naas, sebuah mobil menghantam ayah dan XSR-nya hingga hancur dan remuk. Mobil itu lari dan hingga kini entah siapa orang sialan yang menabrak ayah itu. Tak bisa kubayangkan pada saat itu bagaimana kejadiannya. Aku benar-benar trauma. Bahkan sampai ayah di dalam peti, aku tak berani untuk menatap mukanya untuk terakhir kalinya. Kepergian ayah merupakan pukulan yang keras. Ibu yang tidak bekerja, sulit mengatur pembagian uang karena terbiasa boros ketika ayah masih hidup. Ya, memang, sebelum ayah meninggal, kami adalah keluarga harmonis yang berkecukupan dari semua aspek. Uang pesangon ayah habis, tabungan juga makin menipis. Ibu tak lagi bisa menyiasati semuanya hingga rumah dan mobil peninggalan ayah pun melayang karena harus dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Entah aku mimpi apa, tapi ini merupakan kehancuran lanjutan dari semua yang kualami. Aku melihat ibu bermesraan dengan pria bajingan baru. Dan aku yakin betul, uang dan harta peninggalan ayah ternyata habis untuk berfoya-foya bersama lelaki itu. Entah dia siapa, aku tak mengenalnya. Kemudian ibu pergi, meninggalkanku sendiri pada malam hari ketika aku tertidur di sebuah kontrakan yang baru saja seminggu kami tempati, karena tidak ada lagi tempat untuk kami berteduh. Hidupku hancur sehancur-hancurnya. Pada saat itu aku sedang duduk di kelas 3 SMA dan sebentar lagi ingin menghadapi ujian akhir. Namun, apa hendak dikata, aku terpaksa harus putus sekolah dan berniat pergi dari kotaku ke tempat lain untuk memulai hidup baru dan bekerja. Pahit yang kurasa, alkohol dan rokok adalah temanku untuk menghabiskan sisa waktu sambil berpikir kemana aku harus melangkah. Aku benar-benar kehilangan nafasku saat itu. Beruntungnya, ibu meninggalkan uang 2 juta tepat di bawah bantalku sebelum saat ia menghilang. Aku berpikir keras bagaimana caraku bertahan untuk bisa mendapatkan pekerjaan sebelum uang yang semakin menipis itu habis karena kecanduanku yang semakin membabi buta untuk membeli miras dan rokok yang hanya itu dapat membuat otakku sedikit tenang.